Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Masih dalam sesi tanya jawab tentang batu akik pandan. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di channel YouTube saya. Oke, jangan lupa jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua, kasih subscribe-nya, kasih like-nya, sehingga channel ini akan menjadi lebih maju. Saya akan langsung mulai aja. Ini ada pertanyaan dari Bang Edi Irham. Dia menanyakan bahwa ini pertanyaannya saya bacakan ya. Abangku mau nanya, kalau kuningnya bukan karena tua tapi karena HCl, apakah bisa disebut lawas? Lalu kalau sisi kerombeng karena bolong-bolong, karena asam garam, apa juga bisa disebut lawas bebas? Serius nanya abangku, terima kasih. Dua pertanyaannya saya bilang cukup berat ini jawabnya nih. Pertama, kalau misalnya batunya tua karena sel, apakah bisa disebut lawas? Ya ini saya berpikirnya lawas ini lumut lawas mungkin ya. Oke, jadi ketika batunya di treatment, ketika batunya dirawat dengan menggunakan HCl itu asam klorida setahu saya. HCl itu apa? H itu hidrogen, Cl-nya klorida, hidrogen klorida, HCl, asam klorida lah pokoknya. Dia termasuk kategori dalam asam dengan pH di bawah 7 dan termasuk dalam kategori asam kuat. Ada beberapa teman-teman yang merawat katakanlah batunya dengan menggunakan asam kuat atau HCl ini, tapi setahu saya kalau dari HCl ini nggak bisa jadi lumut lawas gitu, dengan katakanlah warna yang gelap seperti yang kita ketahui sebagai lumut, kemudian sisiknya rombeng dan hancur. Mungkin nanti kita suatu saat akan bahas bagaimana karakteristik rawatan dengan menggunakan HCl. Nah, rawatan dengan menggunakan asam jenis ini biasanya cenderung warnanya akan kuning, tapi kuningnya nggak akan kuning kuat. Kuningnya ini akan sampai di batas semu atau gelap-gelap sedikit lah, mungkin nggak sampai ke lumut lawas warnanya, nggak sampai tuanya lumut lawas. Saya nggak tahu karena saya pernah merawat sampai di fase mungkin semu lumut atau lumut sedikit lah, nggak sampai lumut lawas. Saya nggak tahu juga kalau teman-teman ternyata ada yang sudah cukup bisa atau cukup maju untuk bisa merawat dari HCl ini menjadi lumut lawas. Prediksi saya seperti itu, bahwa prediksi saya seperti itu. Sekarang menyikapinya, bagaimana rawatan dengan menggunakan HCl atau rawatan dengan menggunakan jenis asam kuat seperti ini. Yang jelas kita akan lihat dari dua sisi, dari sisi pecinta dan dari sisi SOP. Karena dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Dari sisi pecinta, ketika berbicara pecinta, maka ini menjadi sangat subjektif sekali. Kalau memang bisa dinaikkan dengan menggunakan HCl menjadi lumut lawas, katakan seperti itu, atau katakanlah menjadi semu lumut lah gitu. Kalau memang dia dari pecinta atau penikmat, maka responnya akan ada dua. Satu, bahwa dia setuju. Ketika dia setuju, maka saya yakin dia akan melakukan perawatan dengan menggunakan asam kuat, dan dia akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Buat dia yang penting ini bagus buat saya. Buat dia mungkin no problem dirawat dengan jalan apapun, yang penting jadinya bagus dan ini lumut gitu. Mungkin seperti itu ketika bicaranya pecinta. Itu buat orang yang setuju
setuju dengan cara proses seperti ini. Terus ada juga pecinta yang tidak setuju. Ketika tidak setuju ya dia lebih simpel lagi. Saya nggak setuju dengan cara rawatan dengan menggunakan asam jenis asam kuat. Saya tidak setuju dengan cara rawatan seperti ini, ya saya menolak hal ini dan saya nggak pakai. Sebenarnya sesimpel itu. Yang enak adalah sesama penikmat pandan, sesama pecinta pandan nggak saling gontok-gontokan, nggak bilang bahwa lu make rawatan batu lumut yang dari HCL. Nggak seperti itu kalau saya berpikirnya. Ketika ada dua perbedaan, saya pikir semuanya sah-sah aja, silahkan gitu. Kalau memang setuju silahkan pakai, kalau tidak setuju ya tinggalkan. Sampai sebatas itu penikmat pandan. Yang penting adalah tidak saling merusak tali silaturahmi, itu yang penting buat saya. Kemudian kalau dari segi SOP pandan gimana? Kalau dari segi SOP pandan, jika katakanlah dia bisa merawat batu akik pandannya, katakanlah dari asam kuat atau dari HCL itu sampai ke fase lumut lawas, warnanya masuk ke dalam lumut lawas gelap, kemudian hijau atau kekuningan, dan masuk katakanlah warnanya ke fase lumut lawas, kemudian sisiknya pun masuk ke fase lumut lawas, jadi grepes, lemes, kemudian berurat, kemudian rombeng atau seperti itu, maka ketika dikontes ya dia masuk ke dalam kelas lumut lawas. Itu kalau bisa. Cuman setahu saya ketika bicaranya perawatan dengan menggunakan asam kuat ya berhenti di semu lumut atau mungkin lumut kali ya, nggak akan sampai gelap-gelap terlalu gitu. Terus mengenai kalau sisik rombeng, bolong-bolong karena asam garam, apa disebut juga lawas bebas? Ini jawabannya mirip dengan jawaban yang pertama. Jadi kalau ini kita pahami bahwa bebas lawas atau lawas bebas adalah batu yang dari segi sisik dia masuk duluan ke fase lawas, dia sampai ke fase sisik rombeng, bolong, grepes, menipis, kemudian kayak berurat-urat gitu sisiknya, tapi warnanya hanya naik sampai sebatas semu lumut, bukan warna dasar juga seperti kapas atau nanas, dan bukan warna yang gelap sekali sampai dia ke lumut. Jadi warna batasnya sampai semu lumut. Terus bagaimana jika dia dirawat dengan menggunakan asam dan garam? Kembali saya bilang, ini percis ketika dia masuk di penikmat pandan atau pecinta pandan, maka cuma ada dua. Kalau dia setuju ya silahkan lakukan seperti itu, perawatan seperti itu. Kalau tidak setuju ya nggak usah gitu, dan nggak usah dipakai kalau memang ada barang seperti itu. Tapi kalau setuju, memang diperkirakan bagus ya silahkan. Dia pengen ngerawat seperti itu, monggo. Kemudian dari hasil rawatannya dipakai dan dia anggap bagus, dia suka sekali dengan hasil rawatannya, ya memang seperti itu nikmatnya, menikmati pandan gitu. Kalau memang yang tidak setuju, gue maunya ya memang kalau pandan ya naik di tangan aja, gue pengen ini lewat proses yang katakanlah proses yang bukan menggunakan asam dan garam, monggo silahkan. Dengan konsekuensinya adalah proses perawatan seperti itu akan lama sekali gitu. Jadi yang penting sama, nggak saling gontok-gontokan lah seperti itu. Dari segi SOP bagaimana kemudian? Dari SOP sama juga jelas, ketika dia masuk ke dalam kriteria pandan bebas lawas, apapun caranya, bagaimanapun rawatannya, ketika kriterianya masuk, sisiknya masuk, kemudian warnanya masuk, maka dia akan masuk ke dalam kriteria bebas lawas dan layak dilombakan di kelas tersebut. Saya bilang layak ya, ketika layak belum tentu dia juga layak. Ketika dia layak untuk masuk ke dalam kategori tersebut, belum tentu layak untuk menang juga gitu. Karena untuk menang ada lagi syarat-syaratnya, dan itu pun dibandingkan antara batu yang satu dengan batu yang lain. Oke, demikian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat.
Semoga ini juga membuat para pecinta pandan lebih mencintai batu akik pandannya dan saling asuh, tidak gontok-gontokan, bisa saling tenggang rasa sesama pecinta pandan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dijari.